Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengapa ngasih kabar datang? Barang bagi-bagi asing joki, naik kurle, ampilang ngiri, apa kulir bobatuan ke ane watua. Dari dia kelampai, tulinan Renita, di channel Muhammad Tirari Ewa. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Bagi menanakku siagam papilajara bahasa Mangkasara ngapa ngasih kabarata barang bagi asin jaki nakisa lewangang porwakule minawang ri papilajaran loa. Jadi untuk anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti dan menonton video ini sebagai bahan pembelajaran. Dalam budaya kita mengenal falsafah si pakainga atau saling mengingatkan. Budaya mengingatkan tergambar melalui papasang yang dituturkan dari pemberi pesan atau tahu pasang atau tupasang kepada orang yang diberi pesan atau tuni pasang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang mengantar anak-anakku sekalian dan teman-teman sekalian untuk memahami pengertian dan makna papasang dalam bahasa Makassar serta penggunaannya dalam kalimat dan percakapan. Mudah-mudahan dari materi ini, anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar bisa mengaplikasikan bahasa Makassar dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang santun. Diperhatikan baik-baik materinya. Papila jarang maka apa? Papasang. Poro kelas 7 semester dasar. Jadi pelajaran keempat atau materi keempat papasang untuk kelas 7 semester ganjil. Sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada materi ini. Oke, pada kompetensi dasar 3.4, memahami hakikat papasang dan mengungkapkan makna papasang. Nah, tujuannya setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi papasang, maka peserta didik mampu menjelaskan pengertian papasang dengan bahasa yang santun. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah membaca dan menyimak penjelasan tentang materi papasang, siswa mampu menjelaskan contoh papasang. Kemudian setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi papasang, siswa mampu menjelaskan makna papasang dengan baik. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang kedua atau 4.4, membacakan dan menulis teks papasang. Tujuan pembelajarannya, setelah melihat contoh dan pelantunan papasang, siswa mampu menuliskan dan mengungkapkan papasang dengan media poster dengan menarik. Oke anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari kompetensi dasar ini ataupun tujuan pembelajaran ini memberikan gambaran hal-hal apa yang hendak kita capai pada pembelajaran kali ini. Oke, pengertian dari apa nih kan papasang? Jadi apakah yang dimaksud dengan papasang itu?
Papasang. Oke. Kata papasang terdiri dari dua morfem, yaitu dari morfem terikat pak atau pap dan morfem bebas pap, yaitu pasang yang berarti pesan, petua, dan wasiat. Jadi diingat ya, kata papasang terdiri atas dua morfem, yaitu pak dan pasang. Kemudian, jadi dapat disimpulkan bahwa papasang adalah pesan-pesan yang berisi nasihat, petunjuk, amanat atau ajakan yang mengandung nilai-nilai moral yang disampaikan oleh para leluhur atau orang bijak kepada anak cucunya atau generasi penerusnya. Nah, dua hal yang harus diperhatikan mengenai papasang, yaitu orang yang menyampaikan pesan dalam bahasa Makassar disebut tau apasang atau tupasang. Ingat ya, orang yang menyampaikan pesan atau amanat disebut tupasang atau tau apasang. Dan orang yang diberi pesan atau papasang disebut tunipasang. Tunipasang. Ini ya, tunipasang. Selanjutnya, nah, dari Pasanna Tuan Salehu Ridima ada beberapa hal atau pesan-pesan dari Tuan Salehu Ridima. Nah, yang perlu anak-anakku ketahui, yang pertama, yareka uru-uruna gau mangainya Allah Ta'ala, na iya naparika pangai rika raing Allah Ta'ala diami antu migau kang isika mapasurona na nililian si kontu papisangkana. Artinya, perbuatan atau sikap mencintai Allah Ta'ala dan ia menjadikan sebagai rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wujudnya melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, angayangangi akhiratna nalinona. Maksudnya lebih mementingkan atau lebih menyukai akhiratnya daripada kehidupan di dunia. Maksudnya di sini Tuang Saihuri Bima berpesan kita harus mementingkan kehidupan akhirat karena itu adalah kehidupan yang kekal. Yang ketiga, masirika angkanangi balle-ballea. Dari makata lua, masirika angkanangi balle-ballea. Artinya ada rasa malu jika mengungkapkan kata atau hal-hal yang bersifat bohong atau dusta. Malu berucap bohong. Lanjut, maka apakna ancukuai gau dosana tawa. Jadi menyembunyikan perilaku dosa atau perilaku buruk orang lain. Kelima atau maka lima, ampaka biasai kalina agau manaba ribicarana adaka siagan ribicarana saraka. Jadi membiasakan diri untuk berbuat benar, baik secara adat maupun secara syara. Jadi apapun itu kita harus berbuat baik, baik secara adat maupun secara syara. Oke, itu pesan dari Sahuri Bima. Maka anang atau keenam, malambu suka riparana tahu. Artinya saling terbuka, jujur sesama manusia. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hal ini, harus terbuka, apalagi sebagai pemimpin harus lambu riparana tahu, artinya jujur kepada orang lain. Oke, papasang maka tujuh yaitu baraka kana meminting gau narimalaka. Artinya dia selalu berdiri di perilaku
takut, artinya dia selalu takut dalam berbuat salah. Takut dalam perbuatan salah. Maka sagan tujuna tambunga nama tae nama padaraya rekalena. Kesembilan atau maka salapang amboyangai kebajikan atanna Allah Ta'ala. Jadi maksudnya mencari kebaikan hamba-hamba Allah. Jadi kita lebih baik menceritakan kebaikan orang lain daripada keburukan. Itu pesan dari Tuan Saiful Hidayat. Jadi anak-anakku sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi dapat disimpulkan bahwa papasan adalah pesan atau wasiat yang disampaikan kepada seorang lain untuk berbuat lebih baik sehingga kehidupannya menjadi lebih baik pula. Itu inti dari papasan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dan bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baji-baji ngasengki.